Baik, kita akan langsung ya ke materi ya, teman-teman. Tadi mungkin sudah menyimak videonya ini ya. Jadi kita saat ini di bahasan akuntansi leasing ya, teman-teman ya, akuntansi sewa ya. Untuk AKM-nya sudah masuk, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, jadi sekarang kita tinggal tinggal menyempurnakan untuk latihan dari segi praktisnya ya. Jadi kita pada segmen pertama ini, kita akan fokus di sisi lesi ya. Sisi lesi itu sisi penyewa, sisi yang menyewa ya, pihak yang menyewa. Ya, tolong bisa direview nih, bisa tolong nih, Hilmi bisa tolong nih. Iya, Pak. Ya, bagaimana atau dalam hal apa lesi mengakui suatu transaksi sewa ini sebagai sewa pembiayaan? Apa syaratnya? Ada dua itu. Bisa tolong disebutkan? Ayo. Ada dua syaratnya kan? Yang pertama, ada dua ya. Apa, Hilmi? Yang pertama dari segi nilai. Nilai sewanya material Di ya. bawah 5.000, Pak. Ya, kalau di bawah itu berarti diakui sebagai sewa biasa apa sewa pembiayaan? Yang itu sewa biasa, Pak. Ya, jadi nilainya di atas USD 5.000 ya, 5.000 USD atau patokannya kita menggunakan angka itu ya. 5.000 USD itu kalau rupiahnya sekarang berapa? Katakanlah 14.000. Berapa itu? Berapa juta? 15.000. 14.000 kali 75 ya, Pak. iya. 14.000. Ya. 75 jutaan, Pak. Kemudian masanya ya, masanya lebih dari berapa bulan? Lebih dari 12 bulan periode sewanya atau lebih dari setahun. 12 satu Ya. periode, Pak. 1 tahun. Itu patokannya ya, kita menentukan ini ya. Nah, kondisinya nanti variannya adalah nanti ada yang bikin sedikit beda adalah terkait dengan residual value ya. Kondisi residual value. Residual value. Ada yang tidak digaranted ya. Garanted ya. Tidak digaransi. Artinya apa? Artinya lesi berapapun nilai sisa dari aset yang disewa nanti ya, itu tidak ada kewajiban bagi lesi untuk merecovernya gitu. Ini unguaranteed ya. Satu sisi ada namanya guaranteed ya. Guaranteed. Nah, guaranteed ini nanti ada dua kondisi. Ada yang nilai yang digunakan ya, value-nya itu lebih besar dibanding yang digaranted ya. Sebaliknya yang kedua adalah ini guaranteed nih. Kalau nggak ada keterangannya, berarti kita asumsikan adalah berarti expected value-nya 0 ya. Expected value-nya 0 ya. Sehingga dia harus menggaransi sisa residual value-nya ini. Nah, yang kedua adalah situasinya adalah adanya bargain purchase option. Adanya opsi pembelian di akhir masa sewa. Nah, ini harus benar-benar bisa diestimasikan secara handal. Ada bukti terkait dengan hal ini. Contohnya adalah bahwa aset tersebut secara ekonomis masih layak digunakan oleh si lesinya nanti gitu. Baik, kita akan mulai dari soal ini. Saya minta tolong untuk barangkali tadi juga sudah disimak, coba nggak apa-apa kita coba bahas lagi. Bisa tolong Yoga Nurwahyu. Silakan, Yoga.
Zoga ada? Bisa di-unmute. Yoga ada, Yoga? Zoga Nur Wahyu ada? Yoga bisa bergabung? Belum gabung, Zoga? Izin, Pak. Ya, silakan, Yoga. Coba dibaca soalnya nih. Laser computation and entry sales type list with ungraded residual value. Moonstruck Company manufacture a reservation system with an estimated economy life of 12 years and lease it to National Airlines for a period of 10 years. The normal selling price of the equipment is 278.672 and its ungraded residual value at the end of the lease term is estimated to be 20.000. National will pay an annual payment of 40.000 at beginning of each years and all maintenance, insurance, and taxes. Moonstruck incur cost of 180.000 in manufacturing the equipment and 4.000 and negotiating Oke, and closing the lease. Mas Yoga. Oke, izin saya coba kita sederhanakan ya. Oh ya. Yoga, di sini siapa lesinya, siapa lesornya, Mas? Siapa yang bekerja sebagai lesi di sini? Lesornya itu Di sini ada Moonstruck Company sama Moonstruck sama NC ya, NC sama National Airlines ya. lesinya Moonstruck, Pak, Moonstruck Company. Oh, masa kebalik. Nih, Moonstruck Company manufaktur, dia membuat reservation system dengan umur ekonomis 12 tahun dan menyewakan leases ya, dan lease menyewakan to business company. Jadi di sini yang lesornya itu adalah Moonstruck Company ya, saya singkat MC ya. Sementara lesinya adalah National Airlines. Ya. Nah, untuk yang pertanyaan ini kita akan skip dulu. Kita akan bahas nanti di pertemuan kedua. Sekarang kita fokus di lesinya ya, di sisi lesinya ya. Sisi lesinya. Baik. Di sisi lesinya di sini kita lihat apa situasinya. Di sini ada nama asetnya adalah apa namanya, reservation system ya. Ya, ini reservation system atau reserve system ya. Kemudian berapa umur ekonomisnya, ada 12 tahun ya. Kemudian kita sama-sama ya, sama-sama teman-teman ya, sama-sama silakan di ini kita sama. Kemudian ada masa sewanya berapa? Sewanya berapa tahun? 10 tahun. 10, Pak. 10 tahun, Pak. 10 tahun. Kemudian untuk di sini ada selling price. Selling price ini adalah nilai apa ya? Nilai jualnya ya. Nilai jual normalnya adalah 278 ya. 278.072. Nah, di sini ada keterangannya unguaranteed ya. Berarti dia unguaranteed residual value ya. Unguaranteed residual value.
Terus di sini ada nilai annual payment, ya. Dan nilai sewanya, annual payment list ya. Berapa nilainya? Kita hitung aja. Ungated-nya 20, Pak. Annualnya 40.000. Ya, 40.000. Kalau yang 20.000 itu nilai residual value ya, nilai residual value-nya ya. Residual value-nya 40.000. Dan nilai 20.000. Ya. Kemudian di sini ada, nah di sini 40.000 ini di luar exclude executory cost ya, exclude executory cost namanya. Executory cost itu biaya maintenance, biaya pajak, biaya asuransi terkait dengan aset tersebut, alat tersebut ya. Nah, di sini ada rate-nya adalah 10% ya, implicit rate-nya. Dan diketahui ini, nah kita fokus ke sini ya teman-teman, fokus ke sisi lesinya. Di sini asumsikan dengan data 2+10 ini, National Airline having incremental borrowing rate 10%. Kebetulan borrowing sama interest implicit rate-nya sama ya, 10% ya. Nah, pertanyaan adalah jenis sewanya, terkait dengan jenis sewanya ya. Jenis sewanya. Jenis sewanya apa teman-teman di sini? Termasuk sewa finance apa operating? Finance lease. Alasannya apa? Lebih dari 12 bulan. Ya, alasannya karena masa sewa lebih dari 12 bulan dan dari 5.000 Nilai US. sewa lebih dari 5.000. ya kita pakai USD 5.000 lah ya. Dia 40.000 per tahun ya. Kemudian diminta apalagi? Kita diminta untuk menghitung initial obligation under lease. Jadi kita diminta untuk menghitung namanya lease liability-nya. Lease liability-nya berapa? Lease liability. Nah, berapa? Baik. Berapa lease liability-nya? Kita hitung dari mana? Nah, karena dia itu unguaranteed ya. Unguaranteed berarti kita murni hitung dari sewa tahunannya ya. Dia sewa tahunannya ya. Karena di unguaranteed maka dihitung berdasarkan dari present value annuity ya, annual payment dengan bunga berapa persen? 10%. Berapa lama mensewanya? 10 ya. 10 tahun. Tahun ya. Oke. Kita hitung dulu present value-nya ya. Present value annuity dari 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun kemudian 10% ya. Rumusnya masih ingat ya, rumusnya. Jadi bedanya gini teman-teman. Kalau untuk yang annuity yang ini, ya annuity yang leasing, ini biasanya leasingnya ini dibayar di depan ya. Jadi ketika perjanjian langsung dibayar di awal gitu. Dibayar di awal. Nah, beda dengan obligasi. Kalau obligasi itu pembayarannya itu adalah setiap akhir periode ya, pembayaran bunganya ya. Nah, kalau ini dia dibayarkan setiap tahun sama, cuma di awal itu. Sehingga rumusnya ada sedikit berbeda ya. Yang
Ini kita sampai berapa tahap ya? Kita cari persennya dulu. 1 plus 10% pangkat 10 ya. Nah, kemudian yang keduanya adalah kita 1 dikurangin dengan ini dibagi I-nya adalah 10% ya. Nah, kalikan, ini ada kalinya tambahnya. Kalikan 1 plus bunganya ya 10% ya. Ketemunya 1616 ya. Nah, nilai annual payment-nya adalah berapa tadi? 40.000 ya. Nah, sehingga ketemunya adalah list liability-nya nah, ini nilai list liability-nya ya. Baik, sampai sini. Ada pertanyaan? Kenapa dia nggak ditambahkan dengan guaranteed ya, dengan residual value ya? Karena dia unguaranteed ya. Kalaupun guaranteed nanti dilihat nih, apakah expected value-nya ini kurang dari yang di guaranteed residual value-nya ini. Jadi karena kondisi ini, maka nilai liability-nya adalah 270 36 360 ya. Oke. Terus kita diminta untuk membuat jurnalnya ya. Maaf, apa namanya? Tabel ya, tabel amortisasinya. Oke. Ini ada biasanya apa? Debt. Kemudian apa di sini? Payment ya, payment. Kemudian apa? Interest. Terus apa lagi? Deduction. Terus apa? Nilai list liability ya. Ini di tahun ke-0 ya. Ya, list liability-nya adalah 270. Interest-nya tadi berapa persen? 10%. Kita bikin tahun ke-1, ke-2 sampai tahun ke-10 ya. Nah, perhatikan di sini kalau untuk leasing ini ya. Nah, bisa bayarnya di awal ini di ke-1 ini ya bayar di depan. Ada 40.000 ya. 40.000 ini sudah murni ya. Nanti kalau kadang suka ada yang plus executory cost. Nah, kalau ada executory cost itu dikeluarin dulu executory cost-nya, dipisahkan. Kenapa nggak ada interest-nya? Karena ini baru di awal ya, sehingga tidak ada interest. Nah, ya. Ini tabelnya ya teman-teman ya, tabelnya. Nah, sekarang tinggal buat jurnalnya. Oke, jurnal. Jurnal di tahun pertama ya. Nah, buat di tahun pertama dulu, tahun ke-1. Oke, silakan saya minta tolong Prakasita. Prakasita bisa di-unmute? Pak. Ya, silakan. Prakasita coba jurnalnya apa nih? Jurnal awalnya apa? Tahun pertama itu yang exception date itu right of use asset pada list liability.
Apa jurnalnya? Right of use asset pada list liability. Ya. Right of use asset pada list liability ya. Besar Sebesar 270,360. ya. Terus pembayaran pertama List liability pada cash 40.000. list liability pada cash ya. Besar 40.000. ya. Oke. Kemudian di akhir periode ya, akhir tahun ke-1, jurnalnya apa? Interest expense Ya, interest. Ini pada list liability. ngaku yang ini ya. Apa? Interest apa? Expense Pada list liability. pada List liability. pada apa? List liability. Liability. List liability. Nah, liability ya. Boleh pakai ini boleh. Oke. Berapa? 23. 23036. Ya. Oke, saya extend dulu ya. Saya extend untuk tahun tahun keduanya, yuk, tahun keduanya ya. Tahun keduanya silakan Rizky Dwi Septian. Absen 24. Saya Pak, Ya, Rizky, silakan. untuk tahun keduanya itu ada pembayaran itu Pak. Oke. Ya, pembayaran kedua ya. Jurnalnya gimana? Ada pembayaran itu list liability pada cash Pak. Ya, jadi ada cash ya. Ini ya. Iya Pak. Besar 40.000 Pak. 40.000 ya. Ini saya tanya nih, kenapa ini list liability? Itu bisa jadi interest liability atau list liability. Nanti di tahun keduanya itu tergantung dari jurnal yang ini Pak. Ya, betul. Nanti baik ya. Jadi nanti teman-teman ini boleh juga gini ya nanti ya. Bisa juga misalnya interest expense ya. Saya paham aja ya. Atau interest liability ya. Boleh gini juga. Jadi boleh juga nanti di sininya. Nanti kalau seperti itu berarti di sininya nanti jurnalnya apa? Rizky, kalau pakai itu jurnalnya apa? Interest liability interest liability-nya 23.000. Ya, terus apa? Bawahnya apa? Itu kemudian ada list liability Pak. Ya, liability. Liability ya. Besar 16 ya, 693 Pak. sama cash ya. Cash ya Pak. Oh, ini ada yang kurang tuh jurnalnya tuh. Di akhir tahun ini ada yang kurang tuh. Di akhir tahun pertama itu ada jurnal penyusutan ya. Iya Pak. Nah, di sini ada depresiasi. Jurnal depresiasi. Apa jurnalnya? Depreciation expense pada right of use asset Pak. Ya, boleh. Besar. Dia pakai apa dia? Pakai strike line ya. Kalau nggak ada ya. Besar berapa? Nilai asetnya dibagi masa sewa Pak. Besar 10 tadi ya? 10 tahun Pak. Ya, ini ya. Oke, ini ya.
nanti di tahun 10 nanti ya, ini habis ya nanti risk liability sampai 0. Demikian juga dengan ini ya, dengan apa, dengan ROI-nya ya, ini habis juga dengan adanya depresiasi. Baik teman-teman ya,